teman-teman, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Jadi alangkah baiknya kita memulai ibadah hari ini. Lebih baik kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Selanjutnya mari kita awali hari ini dengan menyanyikan pujian yang dibawa oleh Aldo dan Bima, yaitu Selamat Pagi Bapa dan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Masih sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji
bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita memasukin firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian, yaitu Karena Salibmu, yang dinyanyikan oleh Ruth. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Salam teman-teman, apa kabarnya? Gue seneng banget bisa ketemu dengan kalian. Saya seneng banget ketemu dengan kalian, walaupun kita tidak berjumpa secara fisik ataupun secara virtual, face to face, di handphone atau di laptop. Tapi saya berharap kita dalam kondisi yang baik-baik saja,
tetap dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan melalui saya pribadi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang tahun ini, bahkan hingga hari ini Tuhan menyertai kami. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, belajarkan firman-Mu, biar Roh Kudus sendiri yang menjamah kami. Walaupun jarak memisahkan kami, tapi biarlah kami merasakan kehadiran-Mu di setiap hidup kami, di setiap nafas kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, gua atau saya lah ya. Mungkin gua aja kali ya biar lebih enak. Oke, gua akan sampaikan ke teman-teman tentang hidup yang maksimal. Oke. Kalau dari definisi hidup yang maksimal adalah melakukan segala sesuatu dengan setinggi-tingginya, semampu-mampunya, bahkan sampai limit dari kita untuk mencapai sesuatu. Itulah hidup maksimal. Gue akan baca firman Tuhan di Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Oke? Dibilang firman Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan itu sekuat tenaga. Itulah dari definisi firman Tuhan adalah melakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Nah, tapi di sini ada beberapa hal ya teman-teman yang gua ingin sampaikan ke kalian, ke teman-teman semua. Ada beberapa hal menurut firman Tuhan jika kita ingin melakukan dari hidup kita supaya kita ingin maksimal. Oke, ada beberapa hal. Yang pertama, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita baca di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, itu poin pertama teman-teman. Poin kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Itu ada di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita teman-teman baca. Yang ketiga adalah tidak melakukan dosa atau kebiasaan yang lama kita. Itu ada di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yang keempat, yakinkan diri kita adalah orang yang sudah diselamatkan dari dosa. Teman-teman mungkin tahu cerita tentang Helen Keller. Dia hidup di tahun 80-an ya teman-teman. Dia adalah seorang penulis buku, seorang difabel juga. Ketika dia berumur 19 bulan, dia mengalami gangguan di telinga dan untuk berbicara dia tidak bisa, sehingga mengalami gangguan. Saudara, kalau teman-teman semua kalau melihat orang seperti itu, apakah kira-kira bisa maksimal? Kalau teman-teman mengalami melihat orang dengan sedikit cacat, apakah kira-kira bisa maksimal? Ternyata dia menjadi sumber kesaksian teman-teman. Kira-kira kalau menurut teman-teman, apakah dia langsung tiba-tiba langsung bisa melakukan hidup dengan maksimal? Tidak. Dia pasti marah. Dia ngeliat dirinya pasti kesal, ya kan? Kalau teman-teman lihat diri teman-teman kalian, bahkan dilihat diri kita, aduh, diri gue kok seperti ini ya, gue banyak kelemahan daripada teman-teman gue, nggak bisa melakukan banyak hal dan tidak maksimal. Tapi di sini gue sendiri belajar dari Helen Keller
dia sampai menulis 14 buku. Oke, gue baca story-nya ya teman-teman. Helen Keller adalah seorang aktivis sosial Amerika terkenal. Mengatasi cacat jasmaninya dengan tekad baja yang luar biasa. Bukan saja ia berhasil menyelesaikan studi universitasnya, namun karena fasihnya dalam berbagai berbahasa asing, 5 bahasa asing dia kuasai, dan telah menulis buku sebanyak 14 karya klasik. Dia lahir di Juni 1880 dan meninggal pada umur 87 tahun. Oke, dia menulis buku tentang The Story of My Life, diterjemahkan dari 50 bahasa. Ia berkeliling ke 39 negara dan berbicara dengan para presiden. Teman-teman bayangin nggak, seorang yang menurut logika manusia, mana bisa sih seorang difabel nggak bisa dengar, nggak bisa berbicara, tapi dia bisa melakukannya dengan maksimal, bahkan di luar batas kemampuannya. Bahkan dia sebagai seorang penulis, dan dia menjadi motivator juga, dia banyak mengajar juga. Masuk akal nggak sih teman? Saya aja berpikir, aduh gimana ya, kok dia orang seperti ini bisa ngajar. Memang dia punya mentor yang mengajar dia sampai dia berhasil. Ada pengajaran teman-teman namanya Anne Sullivan yang mengajar dia sampai dia berhasil. Tapi dia tidak merasa rendah diri. Memang awal-awal dia tidak bisa menerima keadaan. Mungkin teman-teman pada awalnya tidak bisa menerima keadaan. Kalau kok gue dilahir dengan keluarga seperti ini ya, atau gue keluarga yang nggak mampu, atau gue dengan kemampuan yang seperti ini ya, kok ada orang yang lebih pintar dari gue, atau papa mamanya orang yang berhasil, orang yang punya uang, kok gue miskin banget ya. Mungkin teman-teman bisa seperti itu. Tapi adakah seperti Helen Keller ini sampai merasa hidupnya aduh kok begini ya, dengan kondisinya tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara? Coba bayangin teman-teman, itu nggak enak banget. Untuk bangkit pun itu sulit. Tapi saya percaya bahwa setiap kejadian manusia itu punya rencana yang besar. Jadi Tuhan nggak pernah buat segala sesuatu itu tanpa rencana. Seperti kalian gitu. Tidak ada sesuatu yang di luar rencana Tuhan. Dan terjadi di Helen Keller ini teman-teman. Kita baca ayat selanjutnya. Tadi kan ada beberapa hal yang menurut firman Tuhan jika kita ingin hidup maksimal. Mempersembahkan hidup kita. Kedua adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Jadi kebaca ya di Mazmur. Oke. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan tartil siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja di perutnya berhasil. Oke, sebelum gue lanjut ke situ, teman-teman mungkin tahu tentang perumpamaan talenta. Ini sebelum ini gue baca di Matius 25. Perumpamaan tentang talenta. Oke, ayat ini teman-teman. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta. Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan inginku itu, hai hambaku yang baik, yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu kepadanya. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, berkah sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya kan? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menabur. Karena itu aku takut dan pergi, menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah punya Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menabur. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman udah pernah baca tentang talenta. Talenta kalau di firman Tuhan bicara tentang uang. Uang yang dilipat gandakan. Nah kalau secara rohani kita bisa menggambarkan tentang kemampuan kita, tentang apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau lu atau teman-teman ada di dunia ini gak punya apa-apa atau tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Itu salah. Keahlian, kebisaan kita itu sudah ada. Cuman apakah itu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan teman-teman melakukan dengan giat, teman-teman tidak malas seperti 1 talenta ini, dia hanya menggerutu saja. Coba bayangin teman-teman, kalau teman-teman hanya iri hati kepada orang, teman-teman tidak akan maksimal. Ketika teman-teman walaupun dikasih 1, lakukan yang paling baik, maka Tuhan akan melipatkan kemampuan teman-teman. Jangan pernah merasa teman-teman gak bisa apa-apa, ya kan? Oke, ada kelanjutannya. Ada beberapa poin yang aku mau sampaikan. Tadi kan merenungkan firman Tuhan semalam, tidak melakukan dosa atau kebiasaan lama. Yakinkan diri kita adalah orang yang sudah diselamatkan dari dosa. Nah teman-teman, banyak juga yang bisa menjadi penghambat kita tidak maksimal. Ini gua catat tadi. Ada dosa, kemalasan, tidak rajin atau melipat gandakan talenta, tidak rajin, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada firman Tuhan yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Terus yang selanjutnya adalah kemalasan. Di Amsal 6 ayat 6-8, di sini kita belajar dari semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Oke, siapa di sini yang malas? Cepat bangkit. Siapa di sini yang putus asa? Cepat bangkit.
Siapa di sini yang terikat akan dosa, cepat datang kepada Tuhan. Itu adalah kuk-kuk yang menghambat kita kepada hidup yang maksimal. Seakan-akan beban dosa kita itu menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi kepada Tuhan. Tadi di firman Tuhan bilang, yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah di Yesaya 59 adalah dosa kita. Sehingga tangan Tuhan tuh susah untuk mengulurkan tangan untuk menolong kita. Teman-teman, malas juga jangan malas, lakukanlah dengan giat. Sampai di sini teman-teman yang udah pernah nonton film Susi Susanti, aku baru nonton bagaimana Susi Susanti bisa melakukan hidup dengan maksimal. Dia aja orang biasa, tapi di sini kita belajar bagaimana dia menjadi seorang yang memenangkan beberapa medali emas di Olimpiade, menang di Uber Cup, dan banyak sekali piala. Sama seperti Rudy Hartono sebagai mentornya dia juga. Dia melakukannya dengan tekun, teman-teman. Kenapa dia berhasil? Dia setiap pagi bangun untuk latihan. Dia nggak pernah putus asa. Dia nggak pernah menyerah. Dia nggak pernah berpikir bahwa kemampuan hanya segitu saja. Tapi dia berlatih terus. Sampai dia tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa dari dirinya sendiri. Sama seperti teman-teman. Teman-teman percaya nggak? Di dalam hidupmu ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Apa yang menjadi penghambatmu hari ini ketika engkau tidak bisa menjadi maksimal? Dosakah? Atau rasa rendah dirikah? Atau keputusasaanmu ketika engkau mau melakukan yang terbaik tapi engkau gagal lagi? Engkau ingin bangkit lagi tapi engkau gagal lagi. Jangan pernah putus asa, teman-teman. Apakah Susi Susanti pernah merasa putus? Pernah. Tapi dia bangkit lagi. Dia mencoba lagi. Karena dia tahu di dalam dirinya ada sesuatu yang luar biasa. Seperti hidupmu. Kau tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Yang cuma belum kelihatan. Tapi engkau sudah putus asa. Gue mau bilang. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita. Dan itu tidak terbatas. Karena siapa? Karena ada Roh Kudus. Ada Tuhan yang akan mengerjakan itu. Cuma karena kita membatasinya Tuhan, membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan maksimal, teman-teman. Banyak kok contoh di Alkitab. Salah satunya Salomo. Dia seorang raja, tapi dia seorang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Dia menulis banyak tentang hikmat, tentang pengertian bagaimana bertingkah laku. Teman-teman, gue mau ajak teman-teman sebelum gue selesai firman Tuhan. Banyak hal yang bisa menguatkan kita. Dari contoh Helen Keller, seorang difabel, tapi bisa melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan. Menjadi contoh bagi banyak orang. Siapa lagi teman-teman? Ada seorang juga yang tidak mempunyai tangan dan kaki. Bernama Mark. Dia menjadi seorang motivasi. Dia bisa mempunyai keluarga dengan tangan dan kaki yang tidak ada. Siapa lagi teman-teman? Banyak. Mereka dari orang-orang biasa, bahkan yang tidak pernah dipandang. Teman-teman, mungkin tidak terpandang di keluarga kalian, di sekolah kalian, mungkin tidak terpandang. Tapi mulai sekarang, teman-teman harus ambil keputusan. Apakah teman-teman mau hidup maksimal atau enggak? Atau engkau akan melangkah atau tidak? Kalau engkau mulai melangkah, hari ini juga, sekarang juga, pasti Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Sama seperti buat hidupku dan hidup kalian. Itu teman-teman. Jadi, gue ingetin beberapa poin tentang hidup yang maksimal. Lakukan sesuatu sampai batas kemampuan kita, sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Lakukan yang paling baik. Di firman Tuhan di Pengkhotbah 9, lakukan dengan sekuat tenaga. Persembahkan hidup kita, andalkan Tuhan,
Kalau kita belum menerima Kristus, kalau kita jauh daripada Tuhan, kembali sama Tuhan, datang sama Tuhan, minta ampun. Biar Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidupmu dan hidupku. Berubah dari hari ke hari. Terus kita harus belajar merenungkan firman Tuhan. Lu harus baca firman Tuhan setiap hari, yang menopang kita setiap hari, supaya hidup kita nggak sembarangan, teman-teman. Sekarang banyak anak muda yang hidupnya sembarangan, tidak suka baca firman Tuhan, maka hidupnya akan terus jauh dan tidak maksimal, karena kita menjadi hamba dosa, bukan menjadi hambanya Kristus. Itu teman-teman, kita melakukan kebiasaan yang lama. Kalau teman-teman membuang waktu dengan bermain gadget, teman melakukan dengan bermain game, atau teman-teman lebih suka berkumpul dengan teman-teman daripada melakukan hal-hal yang berguna buat masa depanmu, stop itu. Mulailah sekarang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berdoa apa yang lebih berguna untuk masa sekarang ini. Waktu ini cepat sekali, teman-teman. Ntar kita udah kuliah, ntar tiba-tiba kita udah bekerja, terus kita berkeluarga. Jangan melakukan hal yang sama pada esok hari, teman-teman. Yakinkan bahwa diri kita adalah orang yang sudah diselamatkan dari dosa. Ingat yang tadi aku bilang, dosa adalah penghalang antara kita dengan Kristus. Oke, itu firman Tuhan hari ini tentang hidup yang maksimal. Saya berharap kalian bisa menerima pewahyuan dari firman Tuhan hari ini di Pengkhotbah 9 ayat 10. Gue baca sekali lagi, teman-teman. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemanapun kau akan pergi, selama masih hidup, lakukanlah yang paling baik buat Tuhan dan buat kerajaan surga, bahkan buat bangsa kita ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Teman-teman, gue mau ajak kalian yang rindu untuk diubahkan, boleh taruh tangan kalian di dada kalian. Mau Tuhan melakukan sesuatu yang maksimal dalam hidup kalian, taruh tangan di dada kalian. Gue mau berdoa buat kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih atas pekerjaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami berdoa, kami mau hidup maksimal di masa muda kami, supaya kami jangan gagal dan menyesal, supaya kami jangan melakukan hal sia-sia. Tapi kami mau belajar seperti Helen Keller, seperti Susu Santi, bahkan seperti banyak tokoh di Alkitab ya Tuhan, seperti Salomo, seperti Daud, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Pakai kami ya Tuhan, supaya kami maksimal. Ampuni bila kami bersalah kepadamu, ampuni dosa kami, basuh kami dengan darah-Mu, supaya kami menjadi baru ya Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Biar Engkau yang menguatkan kami kembali, supaya hidup kami tidak pernah terantuk lagi ya Tuhan, atau gagal lagi ya Tuhan. Tapi hari ke hari kami dibaharui oleh firman. Jaga ya Tuhan kami, seluruh ya Tuhan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur atas firman. Ubah hati kami menjadi yang baru ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya, sebelum kita mengakhiri ibadat hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu pujian, yaitu Dengan Apakah Kau Balas. Yang
sampai sini ya ibadah hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.